ya Nabi salam alaik tadi, illa kecuali radallahu alayya ruhi, Allah kembalikan hayatku, hidupku, ruhku, hatta arudda alaihi salam, lalu aku membalas salamnya, rindunya kepadaku. Terasa apa ciri-cirinya? Tubuh kita ini punya energi, punya alat menangkap energi luar. Ini saya buka sedikit karena sudah akhir zaman. Ya, antara halu dengan pengalaman rohani bercampur. Supaya tidak halu, jangan pakai ini, tapi pakai kolbu. Bergetarkah ketika disebut nama Rasulullah? Merindingkah ketika disebut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika iya, beliau sedang menjawab salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yassara lana al-umur kullaha. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيد الوجود سيد القونين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ولبيته والمهدي خليفته وسلم. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah, tanda terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhai siapapun yang hadir. Begitu juga kepada Bapak Pimpinan, Pak Firly dan tim. Ini betul-betul surprise bagi saya, karena yang saya tahu belum ada hadir di sini selama ini. Ya, betapa girangnya Rasulullah namanya disebut-sebut di salah satu komunitas, di salah satu institusi yang merupakan salah satu tombak yang Rasulullah serahkan dulu kepada khalifah-khalifah. Dulu di zaman Rasulullah beliaulah direktur KPK. Beliau karena bergerak dengan sir qalbu, tidak hanya dengan ra'yu kecerdasan, tidak hanya dengan siasat-siasat manusiawi, beliau bergerak dengan gerak-gerak ilahiyah. Karena kita bukan Rasulullah, beliau berikan kisi-kisi. Semoga nanti teman-teman insan KPK mau mewarisinya. Apa kata Nabi? Autiru ya ahlul Quran, wahai ahli Quran. Walaupun kita nggak hafal 30 juz, minimal kita hafal kulhu, hafal kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Apa kata Nabi? Wahai yang cinta Quran, witirlah rahasia. Saya sudah ngamalin bertahun-tahun. Maka gerak kita gerak sir. Sir itu rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggalan dikodok, diganti. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, tapi tidak mewajibkan untuk para sahabat. Tapi sahabat yang faham, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia khawatir ketiduran, maka dia witir sebelum tidur. Umar, setan tidak ada yang sanggup berani dekat beliau. Beliau adalah prototipe direktur KPK di zaman. Setan tidak ada yang berani, Pak, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka beliau mengatakan, saya insya Allah bangun sebelum subuh. Maka beliau berwitir sebelum subuh. Itulah saat mereka bermunajat kepada Allah. Sujudnya dipanjangkan, semua masalah dia curhat kepada Allah dalam sujudnya. Esok hari ada saja jalan keluar. Saya mengharapkan teman-teman insan KPK adalah pewaris witirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, maka sir Allah itu senang dengan nama Ahad, ganjil, tunggal. Salat witir itu salat yang tunggal, 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Nanti kalau dilakukan terus tidak pernah putus, akan muncul energi-energi ilahiyah dalam diri kita. KPK ini institusi yang orang banyak takut, orang banyak benci, Pak. Tapi Rasulullah dulu pernah menggunakannya, karena Rasulullah lah yang memimpinnya. Tadi kisah yang sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim.
Suatu kali sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ada orang jika dia perang taktiknya luar biasa, musuh kalah seketika. Kata Nabi, finnar, dia akan masuk neraka. Nabi berbicara sir, dan ini jarang Nabi katakan, karena Nabi jarang mengabarkan masa depan seseorang dengan menyebut nama. Tapi karena sahabat ini berlebihan mengkultuskan si komandan ini, si pemimpin ini, apa kata beliau? Dia tidak seperti yang kalian katakan. Mereka mengira dia bersih, ternyata tidak bersih. Wahai Rasulullah, ini keren, sangat bersih. Nabi mengatakan, fitnah, dia ahli neraka. Sahabat Nabi kemudian menunggu, ternyata orang itu mati, tewas di medan juang. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, dia syuhada fisabilillah, dia tewas di medan juang. Maka kalau ada teman-teman insan KPK sedang bertugas tewas, jika qalbunya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang syahid. Tapi lihat dulu qalbu, lihat dulu sakunya, lihat dulu dompetnya. Masalahnya dompet sekarang dompet digital. Maka periksa dulu ATM-nya, periksa dulu kemana aliran dana. Lebih ribet sekarang, tapi sistemnya ada, maka lebih mudah secara penemu. Apa kata Nabi? Periksa semua barangnya. Dibukalah, ternyata dalam jubahnya ketemu tadi perhiasan yang terbuat dari emas. Jadi ketika dia melawan seorang raja, seorang panglima, si panglima non-muslim membolehkan laki-laki pakai emas, tapi muslim kita nggak boleh pakai emas kecuali perempuan. Ya, dia tertarik, dia ingat anak bininya lagi perang. Wah, ini buat istriku. Dia ambil, masukin di bagian saku yang tidak bisa terlihat oleh siapapun. Tapi malaikat kabarkan kepada Rasulullah, atas izin Allah, itu orang beda di luar, beda di dalam. Maka Nabi SAW mengatakan, periksa. Siapa yang meriksa? Itulah yang sekarang menjadi insan KPK. Itulah yang jadi penyidik di kalangan teman-teman kepolisian. Itulah yang jadi jaksa, nuntut hukum. Itulah mereka itu bergerak, dicari di tendanya, di mana-mana. Ternyata ketemu di dalam saku terdalamnya, yang mungkin orang-orang tidak mengira kalau itu sebuah korupsi. Apa kata Nabi? Tahukah kalian di zaman Bani Israel semua harta rampasan perang haram diambil. Di zamanku dibolehkan, tapi sabar, selesaikan dulu perperangan. Selesaikan dulu perperangan. Kalau sudah selesai, lalu tiba-tiba ada orang ngasih hadiah, berarti di luar proyek kita, di luar keinginan kita, di luar batas kita, dan itu sifatnya hadiah. Tidak masalah. Bagi-bagi ghanimah itu ada hukumnya. Sederhana, orang yang dekat dengan Rasulullah seakan-akan dia pejuang, ternyata di batinnya menyimpan satu noda. Dia masih tersilaukan oleh emas yang warnanya warna kuning. Bapak saudara insan KPK yang melakukan Allah, kenapa kita kemudian harus berbangga di Indonesia ada KPK? Karena ini adalah, tadi saya sepakat kalimatnya, pewaris Rasulullah dalam bidang hukum. Semoga Bapak Ibu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat lahir batin, bukan hanya kuat diserang orang, kuat digoda orang. Ya. Kalau teman-teman tergoda, lalu kita berlindung, minta perlindungan untuk negara ini ke siapa lagi? Karena negeri ini sudah jadi demokrasi, maka korupsinya juga demokrasi. Negeri ini sudah mulai semi-semi otonom, orang korupsi pun sudah mulai semi otonom. Tantangannya tambah berat. Ya. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, para sahabat semuanya bertanya. Kita ganti topik. Kenapa kita tadi salawatan? Kenapa majelis salawat harus hidup Pak di institusi yang ada di negeri ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau diangkat jadi seorang nabi?
Saya difitnah oleh kelompok yang tidak paham hadis ini, bahwa saya mengajarkan ajaran sesat. Ada nabi sebelum Nabi Adam. Percaya nggak Pak? Ada nabi sebelum Nabi Adam. Percaya nggak? Hah? Ada nggak nabi sebelum Nabi Adam? Ini Nabi ditanya, mata wajabat lakan nubuwah? Kapan kau diangkat jadi nabi? Kapan kau wajib diangkat keluar SK kenabianmu? Hadis Imam Tirmizi dan hadis sahih. Apa jawaban Nabi? Aku diangkat jadi nabi. Adam baru air, Adam baru tanah. Adam belum ada, aku sudah diangkat. Berarti beliaulah nabi sebelum nabi. Itu yang dibaca tadi dalam Barzanji. Al-Mawsuf bitaqaddum wal awwaliyah. Jadi kalimat-kalimat di Barzanji, di Simtud Durrar itu bukanlah kalimat-kalimat bid'ah, tapi itu kalimat-kalimat yang disarikan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sudah diangkat jadi nabi, tapi belum difisikkan menjadi seorang fisik. Berarti nabi itu sifatnya rohani, kerasulan sifatnya fisik. Kerasulannya terakhir, tapi kenabiannya di awal. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang sama, Abu Thalib bercerita, paman Rasulullah, ketika aku membawa Muhammad remaja, tiba-tiba kami hendak dijamu oleh Bukhairah, rahib. Di hadisnya cuma disebut rahib, pendeta. Pendeta ini membaca kitab-kitab masa lalu, kitab-kitab ulama-ulama agama yang lalu, dan dia hafal isi Alkitab. Apa kata dia? Bersamamu wahai Abu Thalib adalah Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, adalah penghulu alam semesta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hadis ini sahih. Bingung Abu Thalib, kenapa? Apa alasannya engkau mengatakan anakku, ponakanku, seorang Rasul? Apa kata sang rahib? Lihatlah jika dia berjalan, ada awan di atasnya. Jikalau kalau dia berjalan, itu pohon-pohon nunduk kepadanya. Hewan-hewan pun patuh kepadanya. Itu bukan cerita dongeng. Itu bukan cerita dongeng. Itu asli. Jangankan beliau, ulama pun mengalami hal itu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang pendeta sudah tahu bahwa beliau adalah seorang Rasul. Abu Thalib pun paham, oh benar, ponakanku ketika ada pohon pasti dia tunduk kepada Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, dikabarkan oleh Jabir, Jabir ini adalah khadamnya Rasulullah, pembantu asistennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jabir? Ma mararna bi syajarin wala hajarin illa wa yusallimu alaihi. Tidaklah kami melewati satu bebatuan, gunung, tebing, kecuali semua benda-benda di alam itu yusallimu alaihi, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawat yang dibaca? Apa salam yang disampaikan? Itu yang tadi antum baca. Ya Nabi, salam alaikum. Wahai Nabi, engkaulah yang kami tunggu-tunggu. Terima kasih telah menginjakkan kakimu di tanah kami, melewati tempat-tempat kami. Meskipun kita tidak mendapati masa Rasulullah, maka salamnya kita pinjam, kita katakan kembali, hadirkan bahwa Rasulullah menjawab. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, ini kawan-kawannya Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidaklah seseorang kamu membaca salam kepadaku, assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabi, salam alayka tadi, illa kecuali radallahu alayya ruhi, Allah kembalikan hayatku, hidupku, ruhku, hatta arudda alaihi salam, lalu aku membalas salamnya, rindunya kepadaku. Terasa nggak? Apa ciri-cirinya? Tubuh kita ini punya energi, punya alat menangkap energi luar. Ini saya buka sedikit karena sudah akhir zaman. Ya, antara halu dengan pengalaman rohani bercampur.
Supaya tidak halu, jangan pakai ini, tapi pakai qalbu. Bergetarkah ketika disebut nama Rasulullah? Merindingkah ketika disebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika iya, beliau sedang menjawab salam kita. Itulah yang disebutkan kepada guru dari guru-guru kita, Al-Habib Umar. Beliau difitnah oleh kelompok yang tidak faham bab ini dan mengatakan, Habib Umar khurafat. Dia meyakini Nabi dapat dilihat dalam keadaan jaga. Bukan begitu. Tadi kita mengucapkan salam keadaan jaga nggak? Lagi sadar nggak? Yakin nggak Rasulullah menjawab? Ya, orang-orang tertentu jika ruhnya sudah hidup diizinkan mendengar kalam jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Jabir. Jabir, apa kata Jabir? Tidaklah pohon kami lewati kecuali salam. Berarti Jabir dengar nggak? Jabir mendengar. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu diajarkan perangkat berbicara dengan alam semesta. Tentu suaranya nggak seperti suara tadi. Bahasanya bahasa hewan, bahasa tumbuhan. Karena tiada di alam semesta ini kecuali bergerak berzikir. Kalau ada Nabi lewat dia mengucapkan salam. Tentu dengan bahasa mereka, bukan dengan suara yang indah tadi. Dengan suara mereka. Ini bukan khurafat, ya. Ini bukan dongeng. Ini hakiki yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar. Tapi mimbarnya bukan seperti mimbar podium. Mimbarnya naik beberapa tangga lalu beliau duduk di atas. Ada sandaran baru. Rasulullah kalau mengajar suka pakai sandaran. Karena kalau orang bersandar, emosinya bisa diatur. Ini rahasia Pak, ilmu psikologi. Rasulullah tidak pernah kuliah di mana-mana, tapi Allah yang langsung kuliahkan beliau. Sebelum psikologi belum jadi ilmu, beliau sudah berkalam. Bapak coba, Pak Ketua biasa marah atau pernah marah Pak? Ada yang tahu Pak? Berarti ada. Kekuatan beliau pada marah. Tapi jika marahnya sudah, sirnya ngomong, hentikan marahmu, perhatikan kalbunya berbicara, langsung duduk, cari sandaran, rasakan ajaibnya, emosi kita yang mau naik, tadi tiba-tiba turun. Akan begitu, pasti begitu. Lalu bacalah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga kita marah bukan dengan hawa nafsu, tapi marahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan oleh orang yang baru masuk Islam dari bangsa Rum. Bahasa Arabnya tidak fasih, tapi dia bisa membuat mebel. Coba dikit. Dibuatkanlah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mimbar. Maka Rasulullah pun bersandar ke mimbar itu. Sebelum itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersandar di pelepah kurma yang dijadikan tiang untuk beliau mengajar. Karena Rasulullah itu mengajar itu santai sambil bersandar. Dan saya merasakan kalau saya khutbah berdiri itu psikologinya lah. Seakan-akan kita jadi panglima perang. Tapi kalau saya duduk bersandar, maka saya akan mencoba untuk menahan emosi. Karena Ustadz ini tidak ada KPK-nya. Kalau DPR, gubernur, menteri, itu diawasi KPK. Kalau Ustadz siapa yang mengawasi? Maka dia harus mengawasi dirinya sendiri. Jika dia tidak punya guru, tidak punya mentor, tidak punya murabbi, tidak punya mursyid, alangkah malangnya si Ustadz. Dia menjadi lilin tapi membakar dirinya sendiri. Dia membakar orang semangat, tapi jiwanya kemudian hancur. Banyak itu terjadi beberapa waktu ini. Rasulullah, maka beliau mengajar bersandar. Bukan beliau gagah-gagahan, ya, tapi itulah cara untuk memendam emosi. Karena setiap kita punya emosi. Ternyata beliau meninggalkan sandaran lamanya. Itu kayu Hanna Hanina. Kayu itu kemudian menangis seperti anak kecil ditinggalkan oleh ayah ibunya.
Kebayang Pak, anak kecil nangis. Dia menangis bahkan berteriak. Sahabat bingung, dari mana suara itu? Semua sahabat di dalam masjid mendengarkan. Itulah tajamnya batin sahabat. Mereka tidak hanya memahami bahasa-bahasa fisik, tapi juga memahami bahasa-bahasa alam semesta. Tapi orang Indonesia sekarang kayaknya enggak begitu. Udah jelas begini, masih belum juga bisa membaca pesan-pesan Allah pada gerak-gerik alam semesta. Ini sahabat, jangankan benda hidup, benda yang sudah dianggap mati pun kayu, itu mereka pahami. Si pohon pun kemudian dipegang Rasulullah. Wahai kayu, ikhtar, jadi sandaranku atau masuk surga. Kalau antum disuruh begitu, bapak ibu disuruh begitu, itu kayu gak ada akalnya. Karena dia tidak berakal, dia tidak tahu mana yang terbaik, dia tahu yang baik. Apa kata si kayu? Ternyata dalam kayu itu ada ruh, namanya ruh nabati, ruh tumbuh, yang dulu juga pernah bersaksi ketika Allah menunjukkan, bertajalikan diri. Apa kata si ruh yang di dalam kayu? Surga wahai Rasulullah. Dia tidak tahan lagi menjadi kayu, dia ingin beralih. Itulah meninggalnya kayu. Jadi kayu itu kalau meninggal Pak, tinggal tunggu lapuk. Jadi kalau kayu itu lapuk, berarti ruh nabatinya sudah hilang. Itu pencirian. Kalau seandainya si kayu ini mengerti dan dia punya akal, dia akan ngomong, aku ingin menjadi sandaranmu wahai Rasulullah. Karena Rasulullah lah yang memegang surga. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih? Aku adalah penghulu, ana sayyidu waladi Adam. Yaumul qiyamah. Akulah penghulu semua manusia. Dari situlah muncul kata sayyid. Bahwa Rasulullah lah yang mensayyidkan dirinya. Maka ucapan sayyid bukanlah bid'ah. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kok sekarang muncul orang bersikeras, tidak boleh. Ini dua hal, bukan pilihan. Silakan dibaca atau tidak dibaca. Sayyid berarti penghulu, sayyid berarti baginda. Maka kita sering mengatakan baginda Rasulullah. Ada orang mengharamkan kata sayyid tapi dia mengatakan baginda. Berarti dia tidak mengerti terjemahan bahasa. Lalu Nabi mengatakan, akulah sayyid, penghulu bagindanya alam semesta. Wala fakhar. Aku berkata begini, ini perintah dari Allah, bukanlah kesombongan. Jadi Pak Ketua ini boleh ngomong, saya ini ketua, gitu. Sesekali Pak, yang sering-sering. Nanti orang bilang, gue juga tahu kok. Sesekali kita boleh ngomong begitu, tapi di saat yang tepat. Kapan kita menggunakan senjata itu? Di saat itu dibutuhkan. Nabi pun mengatakan itu, karena di saat itu para sahabat bercerita mengenai kelebihan Nabi ini, Nabi itu, Nabi ini, Nabi itu. Apa kata Nabi? Kullul anbiya, semua Nabi tahta liwa'i, itu di bawah benderaku, liwa'ul hamdi, yaitu bendera hamd. Hamd itu hamda, itu adalah inti dari nama Rasulullah Muhammad. Maka siapapun yang mengikuti umat, yang menjadi umat Nabi Muhammad disebut Hammadun. Apa arti Hammadun? Orang yang suka memuji Allah dan menceritakan kebaikan Rasulullah. Maka kelompok Hadrah ini adalah orang-orang yang membawa simbol Hammadun. Apa arti Hammadun? Orang yang memuji Allah, menceritakan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beruntung dipilih oleh Allah, suaranya bagus, tapi gendangnya jangan terlalu keras. Jantung saya sakit. Nanti silakan diatur gendangnya supaya hadir Rasulullah itu tidak terganggu oleh pukulan. Tapi tadi sudah bagus. Maaf. Tapi ini pertama ya. Bocorannya baru latihan 2 hari. Berarti mereka ini selama ini terpendam. Ini bukti terpendam. Saya sudah suzon kepada insan KPK. Saya kira insan KPK ini tidak suka sholawat. Bapak sholawatkan Allah. Ada sholawat di tempat. Itu tempat akan bergema sampai ke langit. Tempat itu akan dikenal, ditandai malaikat. Oh, gedung KPK kok. Kita bantu. Percaya mas. Ya?
Karena Nabi yang ngomong, "Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrah." Siapa yang salawat kepadaku, Allah akan turunkan rahmat kepadanya 10 kali. Kalau tadi beberapa kali baca teman. Jadi jangan berkecamuk lagi di hati. Ini bid'ah ya, bid'ah ya. Udah gak nyaman, norak begitu. Nabi kan gak kasih tahu caranya, bebas bagaimanapun cara bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pohon selawat sama Nabi, siapa yang nyuruh? Enggak ada. Itu batu bersalawat kepada Nabi, air bersalawat kepada Nabi, hewan-hewan bersalawat kepada Nabi. Lalu kalbu ini apakah lebih keras dari batu? Sehingga diajak salawat tidak mau salawat. Oh, mazhab kita beda Ustaz. Tinggalkan mazhabmu. Salawat kepada Rasulullah. Salawat itu sudah ada sebelum mazhabmu ada. Salawat sudah ada, manhajmu belum ada, imammu belum ada. Salawatlah kepada Rasulullah. Lembutkan hati kepada Rasulullah. Harumkan jiwamu dengan menyebut Sang Maha Harum Rasulullah SAW. Guru kami Syekh Salim Al-Lubnani itu sampai pada bab hadis di kitab Syama'il Nabawiyah. Kitab hadis. Kami kalau maulidan kami baca kitab hadis tentang Nabi. Salawat itu iringan di depan, di tengah, di belakang untuk memecah kekakuan dan kebakuan. Sampai di bab Rasulullah itu suka dengan harum-haruman, parfum. Jadi Nabi itu suka parfum. Insan KPK pakai parfum. Oh, parfumnya alkohol itu nggak ada bahan, nggak ada diatur. Itu ulama yang beda pendapat. Nabi tidak membahas itu. Pakai aja. Ya. Saya dulu suka pakai parfum yang dibeli dari Fongse, dari Bari. Tapi dulu ada insan KPK juga yang di sana. Saya lupa nama beliau ya. Siapa juga yang ditugaskan di sana dulu presentasi. Saya lagi tugas dakwah di sana. Pulang-pulang kita bawa parfum. Oh, ini parfum barat, ini parfum Arab. Beda-beda tipis. Beda tahannya, sama beda baunya. Rasulullah SAW suka dengan bau kasturi, misik. Apa kata para sahabat, para ulama tabi'in dan kata guru? Entah beliau yang diharumkan oleh parfum, entah parfum yang diharumkan oleh beliau. Maksudnya apa tuh? Dulu ada presiden kita suka cincin. Cincin itu dulu belum terkenal. Ya, belum terkenal dulu. Karena dia yang pakai cincinnya langsung lebih mahal bahkan dari mutiara. Jadi siapa yang memuliakan? Siapa yang menghiasi? Siapa yang dihiasi? Siapa yang memuliakan? Siapa yang dimuliakan? Paham maksudnya analogi? Karena Rasulullah memakai kasturi, maka kasturi pun menjadi harum. Saya punya analog dari hadis Imam Muslim. Seorang bidadari kata Rasulullah, "Lau bazaqat ila dunya." Seandainya ia meludah di muka bumi, maka seluruh bumi akan mencium bau harumnya. Jadi kalah tuh parfum Prancis kalah. Apalagi punya senyum-nyum lewat. Apa kata Rasulullah? Seandainya dia meludah di muka bumi, maka seluruh permukaan bumi akan harum dengan air ludah. Beda sama ludah kita. Kenapa Nabi menyebut air ludah? Karena air ludah itu adalah paling bau di tubuh manusia di bagian atas. Benar ya? Kita nggak cuci, bau langsung. Aku aja Pak. Apalagi yang ketiduran lagi pengajian tadi kan, oh udah keluar tuh. Dasar itu bau juga. Kita ini jorok. Tapi bagian terjorok si perempuan bidadari itu sangat harum. Tapi lupakah kita si bidadari itu ada untuk menyambut Rasulullah SAW. Si bidadari itu baru diberikan kepada ahlinya jika Rasulullah izin. Si bidadari itu maharnya adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lebih harum Rasulullah atau bidadari? Mana yang lebih harum? Orang-orang sibuk membicarakan Yusuf itu sangat jamil jiddan. Apa kata Rasulullah? Sini kalian. Tahukah kalian hakikatku ajmal min Yusuf? Hakikatku lebih indah, lebih gagah, lebih ganteng daripada
Yusuf. Bahkan beliau mengatakan, Jamali Yusuf nisfu jamali. Gagahnya Yusuf itu hanya separuh gagah. Separuh gagah. Tapi kan orang nggak lihat, beliau membalut dirinya menjadi pengembala domba, pedagang, berodong. Ya? Itu cara beliau menghancurkan karakter-karakter dalam diri, membalut dirinya. Sehingga orang nggak tahu siapakah Rasulullah SAW. Maka nggak mungkin di akhir zaman ini ada orang cerita akhir zaman, cerita Mahdi. Terus keluar-keluar di YouTube. Itu Mahdi palsu. Ya Mahdi PA. Rasulullah itu membalut dirinya supaya nggak ketahuan. Ini malah dia keluar-keluar dengan mimpinya. Hati-hati sekarang banyak yang disasar oleh mereka. Bahkan mereka sekarang buat perumahan akhir zaman. Saya tanya, perumahan? Rasulullah itu nyuruh, kalau kamu nggak bertemu imam, nggak bertemu dengan orang yang membimbing, maka larilah ke tengah hutan sendiri. Ini buat perumahan di tengah hutan. Berarti bukan sendiri. Ini banyak karena kajian akhir zaman sekarang banyak. Tapi orang-orang tidak punya panduan rohani, cocok logi. Tapi di situ ada orang yang suka main fulus, bisnis apa tadi? Perumahan, ya kan? Pinter sekarang mereka itu. Ya. Lalu Rasulullah SAW, beliau pernah beberapa kali diserang. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ya. Karena pasti sudah bunyi-bunyi di perutnya. Ini bukan karena telinga saya menembus batin, bukan. Tapi wajahnya sudah lemas. Ustaz, kapan selesai? Tapi lain dengan yang berpuasa. Yang berpuasa, dia nggak ngerasa apa. Siapakah yang lebih kuat, yang puasa kah atau yang tidak puasa? Rasulullah SAW memimpin satu peperangan langsung. Tiba-tiba beliau ingin beristirahat. Maka beliau katakan, aku ingin istirahat di pohon itu. Maka disterilkan. Setelah disterilkan, beliau kemudian memegang senjatanya, ditaruh, tertidur. Tapi beliau pernah mengatakan, mataku tidur, batinku tidak tidur. Sahabat tertidur, akhirnya ditembus oleh musuh-musuh yang canggih kemampuan, mirip-mirip ninja kalau di Jepang. Langsung masuk. Tiba-tiba pedangnya sudah sampai di leher Rasulullah SAW. Rasulullah, apa kata beliau? Mataku tidur, kalbuku tidak tidur. Ketika ditanya, siapakah yang menjagamu dari pedangku, wahai Muhammad? Kalau ada Muhammad, mesti ada Allah. Benar nggak? Karena ketika Nabi Adam memandang ke aras, di situ ada nama Allah. Setelah itu langsung ada nama Nabi Muhammad. Maka ketika disebut Allah, jadi ditanya oleh si pendekar, si ninja, siapa yang menjagamu dari pedangku? Jawaban beliau, dari kalbunya beliau berkala, Allah. Langsung itu lemas tangan. Tapi dia kemudian melawan lagi, setan yang kuat lagi. Siapa yang menjagamu? Diambil lagi, tapi tangannya sudah gemetaran. Rasulullah mengatakan, ternyata lafaz Allah Rasulullah lebih tajam. Pedang saat, makarus. Macam-macam. Itu Rasulullah, nggak ada takut sama sekali. Kira-kira bacaan apa itu? Coba baca Allah. Coba baca Allah. Gak ada yang jatuh. Coba dibaca depan orang. Bahkan ada yang kesurupan bacaan Allah, membaca Allah balik. Apa yang kurang dari kita? Karena kalau kita tidur, kalau kita tidak ikut membaca Allah, nah ini pesan juga nih buat yang tim hadrah. Hadrah artinya menghadirkan Rasulullah. Sebelum memimpin salawat, baca syahadat dulu, ya, catat ya, syahadat. Terus apa lagi? Innallaha mala, lalu baca Al-Fatihah. Mulai hadirkan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah mata menangis, lidah tetap stabil. Tahan tangis. Kalau muncul ahwal itu, nanti itu akan merasakan itu. Kita aja merasakan. Apalagi yang berselawat. Ini pertama kali
Benar, Bapak Ibu Saudara rekan Allah, itu bergetar. Saya terharu tadi ketika dibacakan, ya Nabi, salam alaikum. Rasulullah SAW itu makhluk yang merawat kaum. Maksud saya sederhana, Bapak Ibu yang rekan Allah. Wahai insan KPK, insan kita ada pada kalbu. Mari merawat kalbu. Mari isi kalbu dengan nama Allah. Isi dengan salawat kepada Rasulullah. Isi dengan akhlak-akhlak Rasulullah. Insya Allah, Allah membersamai kita semua. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam perlindungan Allah SWT. Setelah ini saya tidak ikut, maka saya mau izin langsung pamit. Habis ini ada tugas saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mohon bisa memimpin doa untuk Mari kita pejamkan mata, hadapkan kalbu kepada yang membolak-balik kalbu. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sampaikan salam kami, cinta kami, rindu kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah salam kami, jawablah salam hormat kami, salam rindu kami. 14 abad lebih ya Allah, kekasih-Mu meninggalkan kami. Tapi ya Allah, jangan sampai nurnya pergi dari kami. Terima kasih ya Allah atas keindahan nur Nabi-Mu. Pagi ini, siang ini kami membaca nama Nabi-Mu. Izinkan ya Allah tempat ini menjadi pancaran nur dari Nabi-Mu, mewarisi sisi ketegasan Nabi-Mu, mewarisi sifat kejujuran dari Nabi-Mu, mewarisi sifat kecerdasan batin Nabi-Mu, mewarisi hak-hak yang telah diberikan Engkau kepada Nabi-Mu, itu menjaga keselamatan rakyat-rakyat, menemukan hamba-hamba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Ghafar, ya Ghafur, ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, yang Maha Pengampun, kami dianggap suci, tapi kami bukanlah orang yang suci. Engkau Maha tahu ya aliman bidzatis sudur. Wahai yang Maha tahu kotornya kalbu kami, yang Maha tahu kesalahan-kesalahan kami. Di saat semua orang tidak tahu aib kami, Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau tidak pernah tidur ya Allah. Engkau tidak pernah menutup mata ya Allah. Maka jika kami pernah salah di masa lalu ya Allah, tutuplah aib kami di sisi-Mu dan di sisi makhluk. Perbaikilah diri kami ya Allah dengan nur Nabi-Mu. Ya Allah, yang aliman bidzatis sudur, yang Maha mengetahui semua goresan di hati kami. Jaga goresan itu ya Allah. Jaga lintasan-lintasan di kalbu kami ya Allah. Dari syaitan yang Engkau kutuk, dari musuh-musuh-Mu yang selalu menggoda kami.
Ya Allah, negeri kami banyak musibah. Umat Engkau, umat Nabi-Mu, hamba Engkau juga ya Allah. Hamba Engkau sedang susah ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Ya Allah, energi kami sudah habis ya Allah. Hanya kekuatan